Halo, apa kabar sahabat? Salam jumpa. Kita kembali mengikuti program Jatim News Today, update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini Selasa 31 Agustus 2021 bersama saya Ilham Dianta. Beragam informasi seputar update penanganan COVID-19 dari beberapa wilayah di Jawa Timur akan kami segera hadirkan untuk Anda. Dan program ini juga disiarkan secara serentak di LPPL Radio Jawa Timur, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Radio Suara Tuban, Radio Realita Pamekasan, RGR Tulungagung, dan Malawapati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Ya sahabat, untuk update penanganan COVID-19 kali ini dalam Jatim News Today, kami awali dari Sidoarjo. Ada Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar kasus aktif COVID-19 turun. Permintaan plasma konvalesen di PMI Sidoarjo juga ikut berkurang. Selengkapnya Panji Harto, silakan. Sahabat, seiring menurunnya kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo, permintaan akan donor plasma konvalesen di rumah sakit juga berkurang. Seperti diketahui, plasma konvalesen merupakan terapi tambahan bagi penderita COVID-19 untuk membantu kesembuhannya. Para pendonor plasma konvalesen merupakan penyintas COVID-19. Asik Yusak, manajer unit transfusi darah UTD Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sidoarjo, Sabtu 28 Agustus 2021 mengatakan, UTD PMI Kabupaten Sidoarjo telah memiliki stok untuk plasma konvalesen, sehingga bagi rumah sakit atau vaskes fasilitas kesehatan yang membutuhkan sekarang tidak perlu antri lagi dibanding sebelumnya. Untuk sekarang ini semua masyarakat sudah vaksin dan kita PMI sudah mengeluarkan SOP baru bahwa untuk donor itu baik pendonor plasma konvalesen maupun pendonor reguler biasa itu donor bisa dilakukan 7 hari setelah vaksin. Dan baik itu vaksin pertama maupun vaksin kedua selama tidak ada KB, ya, tidak ada reaksi bawaan gitu ya, reaksi akibat vaksin. Itu bisa melakukan donor. Jadi alhamdulillah saat ini karena seiring dengan kasus-kasus COVID sudah melandai, tidak sebanyak pada bulan Juli dan awal-awal Agustus. Sekarang masyarakat yang donor itu sudah cukup meningkat, sudah kembali lagi seperti semula sebelum PPKM, karena pada waktu PPKM kita sudah luar biasa turun gratis, dan sekarang sudah kembali normal. Dan untuk pendonor plasma konvalesen saat ini itu sudah, karena permintaannya untuk pasien COVID juga sudah turun dan kita sudah punya stok yang cukup. Sewaktu-waktu dibutuhkan oleh masyarakat, kita sudah tinggal mengasih, tidak melalui antrian gitu. Sahabat, untuk donor darah di UTD PMI Kabupaten Sidoarjo, Juli kemarin rata-rata dalam sehari mendapatkan 40 bag atau kantong darah. Tapi sejak Agustus ini sudah mulai ada peningkatan menjadi 75 kantong darah per hari. Sementara untuk targetnya sendiri dalam sehari 100 kantong darah. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Ya sahabat, terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar kasus aktif COVID-19 turun, permintaan plasma konvalesen di PMI Sidoarjo juga ikut berkurang. Baik, dari Sidoarjo kita beralih ke Madiun. Ada Amanda dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar pemerintah Kota Madiun gelar rapat dinas Wali Kota evaluasi penanganan COVID-19. Selengkapnya Amanda, silakan. Rapat koordinasi antar organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup Pemkot Madiun terus dioptimalkan. Wali Kota Madiun Maidi terus memastikan bahwa kebijakan penanggulangan pandemi dijalankan dengan baik oleh masing-masing OPD. Dalam rapat dinas yang digelar secara virtual tersebut, berbagai hal terkait penanganan pandemi dibahas, utamanya terkait kondisi terkini COVID-19 di Kota Madiun dan juga kebijakan masif tracing dan percepatan vaksinasi. Terkait masifnya tracing, Pemkot telah menggandeng 12 laboratorium swasta untuk melakukan tracing di tiap rukun tetangga
tetangga atau RT yang memiliki jumlah kasus aktif COVID-19 tinggi. Tak hanya itu, Wali Kota juga menginstruksikan agar seluruh warga yang terkonfirmasi positif dapat melakukan isolasi secara terpusat. Sementara itu, terkait percepatan vaksinasi, Wali Kota mengatakan akan melakukan vaksin kepada 1.500 siswa SMP di Kota Madiun yang belum mendapatkan vaksinasi. Semakin cepat mendapatkan vaksin, semakin cepat pula sekolah tatap muka terbatas dapat dilaksanakan. Amanda, Suara Madiun. Terima kasih rekan Amanda dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar Pemkot Madiun gelar rapat dinas Wali Kota evaluasi penanganan COVID-19. Baik, sahabat, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ada rekan Afik Rahardian dari Mardika FM. Hari ini berbagi kabar optimalkan vaksinasi 12+, Dinkes Kota Blitar melakukan vaksinasi ke pondok pesantren. Selengkapnya, Afik Rahardian, silakan. Vaksinasi untuk warga 12+ kembali dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Blitar, kali ini berlangsung di Pondok Pesantren Bustanul Muta'alimin dan Bustanul Muta'alimat Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Senin 30 Agustus 2021. Triana Sulistianingsih, Kepala UPT Puskesmas Kepanjen Kidul, dikonfirmasi usai vaksinasi menjelaskan, ada 420 santri Pondok Pesantren Bustanul Muta'alimin dan 500-an santri Pondok Pesantren Bustanul Muta'alimat yang menjadi sasaran vaksinasi dosis pertama. Triana menjelaskan pelaksanaan vaksin tetap menerapkan prokes ketat. Petugas melakukan screening dan usai penyuntikan, santri diwajibkan mengikuti observasi 30 menit. Triana menambahkan, dari jumlah sasaran, terdapat beberapa santri yang batal divaksin karena mengalami batuk, pilek, dan nyeri tenggorokan. Triana mengaku pihaknya akan menyusun ulang jadwal vaksinasi bagi santri tersebut. Kami melakukan kegiatan vaksinasi untuk anak-anak santri di Pondok Pesantren Bustanul Muta'alimin bersamaan juga untuk anak-anak santri di Bustanul Muta'alimat. Kalau Bustanul Muta'alimin totalnya sekitar sasarannya 420, kalau yang Muta'alimat sekitar 500-an sekian. Sementara itu, Didik Jumianto, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar mengatakan, vaksinasi pondok pesantren ini sebagai bentuk dukungan percepatan vaksinasi di Indonesia. Menurutnya, vaksin bagi 12+ di Kota Blitar perlu dipercepat karena sasarannya masih banyak. Saat ini sasarannya kepada anak usia 12-17, sasaran remaja ya, termasuk kalau kelompok remaja, yaitu Pondok Bustanul Muta'alimin dan Muta'alimat yang total kurang lebih sekitar hampir 1.000 sasaran ya. Sementara yang terbesar ini dulu yang terbesar, karena kita akan jadikan satu, mana yang kecil-kecil nanti jadikan satu di salah satu titik. Didi menambahkan Dinas Kesehatan mengupayakan agar pelaksanaan vaksinasi tetap mempertimbangkan efisiensi waktu dengan memaksimalkan pelaksanaan sehari selesai. Afik Rahardian, Mahardika FM. Terima kasih rekan Afik Rahardian dari Mardika FM. Hari ini berbagi kabar optimalkan vaksinasi 12+, Dinkes Kota Blitar lakukan vaksinasi menyasar pondok pesantren. Baik, masih dari Blitar, kali ini saya coba buka catatan dari Risma Erina dari Persada Blitar. Berbagi kabar pemerintah siapkan langkah jika pandemi jadi endemi. Risma Erina, silakan. Ya, baik Ilham dan juga sahabat Jawa Timur, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Muhadjir Effendi mengatakan mengenai COVID-19 yang belum usai, pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah langkah jika pandemi ini berubah menjadi endemi. Muhadjir menyebut jika fenomena ini tetap berlangsung, maka nantinya akan menjadi wabah yang sifatnya sporadis di beberapa tempat tertentu seperti penyakit flu, demam, dan lain-lain. Apabila pandemi COVID-19 menjadi endemi, salah satu syarat wajib dijalankan adalah warga tetap menjalankan protokol kesehatan sebagai kebutuhan utama saat beraktivitas. Di samping itu, Muhadjir juga menyatakan bahwa pemerintah harus melakukan pemantauan sekaligus evaluasi terhadap pemberlakuan PPKM level 4 dan 3 di Jawa Bali. Pemberlakuan ini akan tetap berlangsung sampai upaya pengendalian COVID-19 benar-benar berjalan efektif. Muhadjir menambahkan terkait dengan bantuan sosial selama pandemi COVID-19, pihaknya meminta pemerintah daerah untuk terus terjun dan memastikan penyalurannya bisa tepat sasaran sesuai dengan penerima manfaat. Jangan sampai masyarakat yang terdampak dan kurang mampu tidak mendapatkan bantuan. Demikian, saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih rekan Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Hari ini berbagi kabar pemerintah siapkan langkah jika pandemi jadi endemi. Baik, sahabat, informasi dari Risma Erina tadi sekaligus menjadi sajian atau informasi penutup dalam Jatim News Today, update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini, Selasa 31 Agustus 2021.
Terima kasih kami sampaikan pada beberapa LPPL Radio Jawa Timur yang menyiarkan secara serentak program ini, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulung Agung, dan Malopati Bojonegoro. Akhir kata saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.